Halo semua, kali ini saya akan mereview salah satu software atau salah satu aplikasi yang bisa buat artikel dengan cepat dan mudah. Nah, ini untuk para konten blogger yang mau mengupdate artikel di website atau siapapun yang berkaitan dengan sosial media. Reader ini adalah salah satu tools yang saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan untuk menulis, membuat judul, dan sebagainya dengan cepat dan mudah. Silakan kunjungi rytr.me untuk informasi lebih lanjut, karena di website ini teman-teman akan melihat bagaimana nanti membuat blog post atau SEO meta description atau video titles yang mudah dan cepat dalam hitungan detik bahkan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Silakan tonton video selanjutnya. Semua, kali ini gue akan bahas tentang salah satu tools yang berapa lama ini atau beberapa bulan ini kali ya, gue gunakan ini untuk nulis artikel di web gue, dan juga sekarang lagi mau produce buat e-books. Jadi gue gunakan ini juga buat e-books, buat gue nulis e-books, buku kita. Dan ternyata memang sangat memudahkan. Namanya Reader. Kalau teman-teman akses, silahkan diakses di rytr.me. Nah, di headline-nya dia tulis a better, 10 kali lebih cepat untuk menulis landing page, produk deskripsi, story plot, dan banyak yang lainnya. Bahkan dia bisa juga nulis lirik musik. Oke. Nah, ini kita akan bahas, gue akan bahas ini terkait dengan apa itu Reader dan apa dalemannya Reader, dashboardnya Reader. Ini pasti ini salah satu tools yang udah banyak gue pakai, yang ngebantu gue juga untuk nulis artikel, video description di YouTube, dan banyak lagi yang lainnya. Mari kita lihat sedikit tampilan landing page atau homepage-nya si Reader. Nah ini ya, ini testimoni ya, oleh si copywriter, marketer, profesional, dan sebagainya. Save and writing content dan convert. Save time and money. Wah, iya banget nih. Kalau save time, so far gue yang gak punya ide nulis, jadi banyak nulis. Kalau lu cek Facebook gue, itu banyak banget tulisan yang di-research dari Reader ini. Dan kemudian save money nih, Reader lebih murah apa ya yang gue temuin ya, dari tools yang lainnya, dari yang lain, dan worth it banget dengan harga segitu. Nah, kita lihat ya. Jadi dia menggunakan artificial intelligence. Kalau gue pikir sih dia nge-scrape beberapa artikel, ya menyimpulkan lah dari beberapa artikel yang ada di web browser, di web sana. Jadi dibikin kesimpulan lah ya, mana-mana yang penting dan sebagainya, sehingga ditampilkan di dashboardnya Reader apa yang akan kita cari. Ini juga banyak tools nanti akan gue kasih tahu ke lulu semua terkait dengan Reader ini. Jadi dia sifatnya web based, bisa diakses di mana aja, nggak perlu install. Kemudian enaknya Reader ini dia ada platform, ada kayak apa ya, editor. Apa sih editor itu ya? Tiny editor lah ya, kalau misalkan di WordPress, atau modelnya kayak Word sih modelnya ya. Kemudian ini harganya. Teman-teman, ini harganya yang
harga retailnya ya, harga retail yang ditertawarkan itu adalah $29 per bulan, atau sekitar berapa ya? Oh, sekitar 450.000 ya mungkin ya, sebulan. Dia mengenerate unlimited tapinya, unlimited. Nah, untuk yang bawahnya ini, nanti kita lihat ya, ini sama untuk nanti tipe-tipe user. Nah, yang menariknya adalah kalau ya harga segini tuh dia generate unlimited karakter ya. Banyak karakter nanti yang dihasilkan bebas lah gitu. Nah, ini apa ya? Ini kayak contoh misalkan lu mau nulis berapa artikel, biayanya berapa per bulan, nah gitu-gitu deh. Ini semacam kalkulasi lah ya. Dan Twitter ini gratis ya, bisa coba dulu gratis. Jadi teman-teman bisa coba gratis dan lihat tools-toolsnya di dalam Twitter ini apa aja yang bisa ngebantu teman-teman, terutama buat menulis, meriset tulisan sebenarnya. Oke, kita klik di sini juga bisa, atau klik di sini juga bisa yang di atas, ya, sama aja. Oke. Nah, ini setelah ngeklik ini, jadi teman-teman nanti harus dialihkan ke tab selanjutnya. Ini tab tampilan login page. Jadi teman-teman bisa daftar via Google atau daftar via email, silakan gratis, dicoba saja gratis. Nah, karena saya sudah punya akun di sini, jadi ya saya akan masuk pakai akun saya. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, ini dia. Ini ya. Ini yang saya bilang modelnya kayak model apa ya, komputer ya. Jadi kita bisa bikin folder. Jadi kita bisa mengatur ya, menata kelola gitu ya. File-file nanti yang akan kita buat. Misalnya kita punya project. Saya punya banyak tulisan project ya. Di project ini 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Project. Jadi kita bisa bikin nanti lebih rapi. Nah, kita lihat bahasanya apa aja nih, bahasa yang bisa di scraping artikelnya. Nah, ini ada Filipino yang baru, kemudian ada Indonesia, saudara-saudara. Saya pikir ini juga paling penting. Indonesia, saudara-saudara. Tapi saya jarang pakai Indonesia. Karena biasanya saya kalau mau nulis di artikel kan mesti unik ya, jadi biasanya saya nyari di English, kemudian baru saya translate ke Indonesia pakai Google Translate. Tapi nanti kita akan coba di review kali ini, kita akan coba Indonesia. Nah, ini select tone ini kayak semacam intonasi artikel nanti, jadi dia apresiatif, asertif. Ini beberapa hal dicoba memang sama aja sih, tapi teman-teman nanti bisa defaultnya dia ada di convincing, meyakinkan gitu terus. Tapi bisa juga misalkan ini ya, bisa dicek, critical dan sebagainya. Ini select tone ini kayak tulisan, nanti kita coba bandingkan ya, mana yang tulisan critical, mana yang tulisannya dan lain sebagainya. Kita tulis yang critical. Nah, ini ada pilihan banyak nih. Ini enaknya adalah kita punya pilihan banyak untuk mengenerate atau meriset artikel atau kata kunci yang kita butuhkan untuk ditulis artikel. Tapi rata-rata saya menggunakan ini, nanti saya kasih tahu kenapa sebabnya. Atau nanti saya kasih tahu ya perbedaannya. Nah, ini ada blog ID outline, email, Google Search Ads tuh ya. Jadi untuk teman-teman yang mau iklankan produk atau jasanya di Google, teman bingung clickbait-nya apa, copywriting-nya apa, bisa minta bantuan Google Search Ads. Bahkan interview question juga bisa, landing page, dan sebagainya. Gitu, ini banyak banget pilihannya. Meta description juga, meta title juga, song lirik, nah, bagus.
saya sudah pernah nyoba, kemudian video channel, deskripsi, dan sebagainya. Oke, kita akan coba yang biasa saya gunakan ya, ini blog idea online. Oke, sekarang kita akan akan buat satu artikel terkait dengan kata kunci yang akan kita cari di tools ini. Apa ya kata kuncinya ya? PCR. Nah, yang lagi heboh PCR. Ini kita hapus. Ini kita ganti ya, PCR. Ini Indonesia, kita lihat. Nah, ini baru bisa. Nah, ini cerita tentang PCR ya. Pengujian, bagaimana pengujian PCR bekerja, apa yang dapat Anda pelajari di tes PCR, dan sebagainya, mengapa bisa ikut penting desain, dan sebagainya. Nah, ini ya, bagi teman-teman yang mau meriset tentang PCR, teman-teman PCR, nah, ini enak nih, gitu ya. Udah ada titelnya, teman-teman tinggal ganti titelnya ya, supaya unik aja sih. Nah, maka dulu kenapa saya biasanya gunakan bahasa Inggris, hingga lebih, kalau pasti transkrip, terus ditulis ulang kan jangan lebih unik deh. Oke, jadi kalau misalkan kita mau nulis paragraf di bawahnya ini nih, padahal apa itu PCR, teman-teman tinggal bold aja, kemudian klik ini paragraf. Dia nanti akan otomatis menulis tentang apa itu PCR. Nah, ini dia. Gimana saudara-saudara? Mantap. Sama berikutnya, kalau bagaimana ini pengujian bekerja, ini juga bisa ditulis di klik paragrafnya, nanti dia akan buat paragraf. Nah, seperti itu. Enak ini. Jadi teman-teman tinggal bisa ngedit di sini ya langsung ya. Tinggal bisa ngeditnya. Apa itu PC ini juga enaknya ya, ketika kita mengenerate salah satu kata kunci. Nah, ini ada kata kunci lain ya. Saya pikir sih kayak related keyword gitu ya. Yang lumayan lah nanti untuk ditaruh di tab atau ditaruh sebagai related keyword pada blog atau pada artikel. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Misalkan ini ya, kita akan coba ganti tones sama ganti choose use case. Kalau ini blog section writing, kita ganti ininya ya. Seperti dikatakan, dia biasanya langsung blog section writing langsung muncul paragraf. Nah, ini kita bisa pilih dua varian misalkan. Nah, ini kita ganti ya, misalkan kayak itu. Oke, kita di sini kira-kira kita for me. Ini enak tuh teman-teman. Nah, ini kalau tipenya blog section writing, dia sudah ada tuh. Langsung dibuat, dalam bentuk paragraf. Dan ini karena kita milih tadi dua varian, dia akan muncul dua varian yang dibedakan menggunakan tanda ini. Tuh, nah ini juga lucu nih. Kalau ini agak beda ya. PCR adalah singkatan dari review. Padahal kita maksudnya PCR yang DNA ya. Nah, ini yang salah nih kita. Ada errornya juga kok. Tapi lumayan lah untuk bisa mencari, daripada kita searching satu-satu di web untuk menulis artikel. Nah, kita bisa menggunakan ini sebenarnya, atau untuk mengenerate artikel yang nanti kita buat lagi artikelnya menjadi lebih unik. Oke. Ini ada beberapa ya. Kita coba yang storyplot. Saya tuh seneng kalau storyplot itu kayak cerita gitu. Tapi nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia dia akan seperti apa. Nah, ini kita coba tulis. Ke dokter. Nggak pernah tahu sih tentang kalau bahasa Indonesia, jarang gunakan. Tapi kita lihat ya, buat teman-teman misalkan yang sulit nanti untuk
mentranslate ke dalam bahasa Inggris, malas gitu ya mensulang. Nah, ini bisa juga di bahasa Indonesia. Nah, ini kita lihat. Setelah menonton film dokumenter, saya menekan televisi interaksi berantai gitu, secara khusus. Jadi, nah, untuk menjaga kafe data kadang putih yang ditemukan di kafe, data saya interaksi dari sana. Nah, itu cerita tuh. Yang besar adalah contoh saya menonton film dokumenter tentang teknologi canggih dalam perawatan. Nah, seperti itu. Mantap menurut saya. Mantap untuk harga $29 per bulan. Tapi tenang saja, bukan itu maksudnya review ini. Ini teman-teman bisa lihat ya banyak ya. Pilihannya. Oke. Nah, di opsi ini saya tuh punya paket yang lifetime deal sebenarnya. Jadi lifetime deal itu kita punya sebanyak 52 words ya, untuk di-generate ya bulannya gitu ya. Jadi monthly credit will reset on Oktober 31 jam 9 sekian. Jadi saya punya kode khusus yang teman-teman bisa gunakan untuk bisa supaya dapat lifetime deal, nggak bayar per bulan, tapi tentu aja ada batasannya. Batasannya itu sekitar 52 kata kunci atau 52 kata ya, words disebutnya per bulan. Ini biasanya ini 52 awalnya dapat 15.000 kalau nggak salah per bulan. Terus ya mesti ngasih review ya di Twitter dan sebagainya. Ya pada akhirnya dapat 50 sih sebenarnya words per bulan. Dan ini di reset tiap akhir bulan atau pertama kali kita daftar gitu ya. Kemudian di reset per bulannya balik lagi ke 0. Nah, kira-kira seperti itu tampilan dari Reader yang teman-teman menurut saya ini tools yang bagus ya untuk bisa meriset artikelnya untuk jadi kita tulis ulang menjadi tulisannya lebih bagus, lebih unik ya. Ini kita coba terakhir ya pakai bahasa Inggris. Kita pilih yang Scandit, kita pilih yang Blog Session Writing aja. Itu PC. Satu varian aja ya. Nah, itu dia. Sebenarnya jangan-jangan ini dia langsung mentranslate ya. Dari bahasa Inggris kemudian langsung ke bahasa Indonesia, karena kalau kita lihat artinya itu mirip-mirip ya. PCR has become a part of PCR is the process melting DNA fragment to be able to stop amplification. Sama ya, kalau kita lihat di sini ya. Ini dia nih. Mungkin ya gitu, tapi ya terserah teman-teman mau menggunakan bahasa Indonesia langsung atau bahasa Inggris. Nah, itu aja untuk reviewnya. Dan ini enaknya adalah kita bisa ngedit sendiri, menambahkan gambar juga bisa, ngasih link juga bisa, ya mirip-mirip Microsoft Word dan sebagainya. H2, H3 kalau misalnya teman-teman pas nulis artikel yang butuh H1, H2, H3 itu juga bisa. Enaknya seperti itu. Kemudian enaknya juga kita bisa menyusun folder-folder supaya lebih tertata, sehingga kita butuh suatu waktu, kita butuh data, kita tinggal ambil saja, tinggal copy paste saja ke web, sehingga lebih cepat untuk web kita itu terupdate. Demikian
Sampai ketemu lagi di ulasan video atau ulasan software berikut. Sampai ketemu.